Selanjutnya menyingkat waktu, kita akan kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Sofi, surat At-Taubah ayat 108. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Sofi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Sofi. Untuk selanjutnya Bang Gun, Kak Nirwana udah hadir di Bang Gun. Sudah hadir. Assalamualaikum Kak Nirwana. Oke, Waalaikumsalam Mbak Hani, silakan. Ya, ini untuk menyingkat waktu Kak, sekarang untuk selanjutnya waktu dan tempat penyampaian materi, waktu dan tempat saya sampaikan kepada Kak Ana untuk sharing kepada teman-teman semua. Semoga nanti teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, apa yang setelah Kak Ana lakukan bisa kita duplikasi Kak. Sekarang waktu dan tempat kami sampaikan. Monggo. Baik. Terima kasih Mbak Hani dan kawan-kawan semuanya yang sudah hadir di sharing session pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini setidaknya sekitar 90 orang-orang baik ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin memakmurkan Baitullah hadir untuk belajar bersama-sama, sharing pengalaman apa yang sudah saya lakukan selama ini, yang mudah-mudahan nanti Allah berikan banyak ide, gagasan yang bisa mungkin kawan-kawan implementasikan di tempat masing-masing, di masjid masing-masing. Kita bermohon pada Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini sedang menyimak kajian online ini, Allah berikan tempat yang terbaik ya, kajian terbaik, majelis yang terbaik. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih pada manajemen Masjid Enterprise yang pada persiapan pelatihan Masjid Bilioner kelima ini, PMB 5, saya Kanirwana diizinkan untuk sharing, berbagi ya kepada khususnya para muslimah penggerak dakwah untuk memakmurkan masjid. Nggak ada yang kebetulan buat saya, mungkin inilah momen terbaik yang Allah siapkan untuk saya berbagi sedikit pengalaman tentang peran muslimah dalam memakmurkan masjid.
Mudah-mudahan dalam 45 menit ke depan ini pemaparan dari saya nanti bisa menjadi insight buat kawan-kawan untuk tergerak melakukan sesuatu yang selama ini mungkin mengganjal pikiran kita, khususnya para muslimah yang terlibat dalam program memakmurkan masjid. Nah, yang kedua, saya juga, Kak Nirwana juga ingin menyapa para ikhwan, para sahabat-sahabat ikhwan yang sudah hadir juga di forum ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para takmir, para pengurus, para aktivis pemakmur masjid ya, bahwa pagi hari ini memang Kak Nirwana saya akan berfokus pada apa sih peran muslimah yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid, tapi tetap peran ini tentunya harus bersinergi dengan para ikhwan ya yang sudah mendominasi memang ya untuk program-program memakmurkan masjid. Baik kawan-kawan sekalian, insya Allah ada 3 hal nanti yang akan kita bedah ya, yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan dalam mengelola khususnya Masjid Berkah Box yang hari ini Allah titipkan. Nah, yang pertama saya meyakini sekali kita semua yang hadir di sini, baik para muslimah dan juga para muslim semuanya yang ada, kita semuanya mengusung satu spirit yang sama ya, perintah yang sama dari Allah, surat At-Taubah ayat 18, sama-sama kita ingin mendapat predikat sebagai orang beriman ya, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh memakmurkan masjid Allah. Nah, dalam hal ini memakmurkan di sini kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana ramainya jemaah, bagaimana masjid itu bisa melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah diajarkan Rasul pada zaman-zaman terdahulu ya, tapi kita ingin melihat di sini secara detail ya. Jadi nanti yang akan saya sampaikan ini sebenarnya langkah konkret supaya kawan-kawan yang ingin bergerak itu tidak hanya sekedar theoretical aja, poin-poin yang harus dilakukan apa, tapi saya akan sharing ya langkah konkret, apa action konkret yang sudah alhamdulillah atas izin Allah sudah saya terapkan di Masjid Berkah Box, bahkan di masjid sebelum saya dikaruniai diamanahi untuk membangun Masjid Berkah Box bersama Ustadz Randy Saputra. Nah, jadi nanti kita sama-sama, saya meyakini semuanya mengusung niat yang sama, spirit yang sama, ingin menunaikan kewajiban kita ya, kita mengamalkan perintah Allah di surat At-Taubah ayat 18. Nah, yang kedua adalah alasan kenapa peran muslimah ya, kenapa muslimah ini pada akhirnya urgensi keterlibatan muslimah itu dalam memakmurkan masjid itu semakin penting. Nah, karena saya menyadari sekali setelah dalam 2 tahun terakhir ini kakak sudah menjelajahi ya beberapa masjid ya, Masya Allah, dari awalnya diamanahi untuk mengelola masjid, tanda kutip masjid orang lain, sampai akhirnya sekarang Allah karuniakan, Allah ilhamkan punya masjid sendiri ya, meskipun itu masjid lewat amanah orang banyak gitu ya, tapi kita diamanahkan untuk memegang otoritas di masjid tersebut. Nah, kenapa urgensi ahwat atau muslimah ini jadi penting sekali hari ini? Karena tadi yang saya bilang, mengurusi masjid ini banyak hal detail yang harus kita kerjakan secara apik gitu. Nah, kalau berbicara tentang hal yang detail, yang apik, yang butuh ketelatenan, keseriusan, kesungguhan, kesabaran dan sebagainya, saya melihat sosok muslimah ini adalah peran yang cocok untuk diamanahi tugas-tugas tersebut gitu ya. Saya tidak menyangkal, saya tidak mengatakan bahwa peran pengurus masjid yang dikelola oleh bapak-bapak, oleh anak-anak muda pria gitu ya, salah, enggak ya, justru memang yang mengomandoi ya tetap mereka gitu. Tapi pada pelaksanaannya, pada penjabaran nanti visi misi ke bawah, memang keterlibatan wanita itu, muslimah itu jadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, perlu kita lihat juga ya, selama ini beberapa masjid ya, dari hasil observasi saya juga, saya keliling ke banyak masjid seluruh Indonesia. Teman-teman mungkin sudah familiar juga, saya bersama Kang Randy, saya mengawal beliau juga. Saya juga ikut mengumpulkan data gitu ya, bagaimana
masjid-masjid yang secara fisik, secara bangunan sudah tegak berdiri, ya dengan takmirnya yang juga sudah solid, tapi sangat disayangkan keterlibatan muslimahnya tuh hanya diberi ruang untuk pengajian atau majelis taklim saja. Nah, ini yang bagi saya ini jadi PR yang saat itu saya bertekad sebenarnya pada saat saya diamanahi sebuah masjid di daerah Sleman, Yogyakarta. Tanda kutip saya ngotot, saya minta diberi ruang, ya, ruang tidak hanya untuk mengelola muslimahnya dalam hal majelis taklimnya, ngurusin seragam-seragamnya, ngurusin kegiatan taklim, lomba hadroh sana sini, nah, bukan itu yang saya cari, tapi di mana ruang-ruang di masjid itu yang muslimahnya itu bisa terlibat. Nah, akhirnya nggak jauh-jauh, ya, jadi peran muslimah di sini memang nggak jauh-jauh dari kodratnya. Sebagai ibu rumah tangga, ya, yaitu apa? Yaitu tadi, kalau teman-teman sekarang semua udah familiar ya, sudah viral banget, masjid makan-makan. Nah, sekarang ini kita lagi ikhtiar, lagi mau menyiapkan gerakan masjid masak-masak. Nah, jadi memang peran itu nggak bisa lepas dari peran seorang ibu, seorang wanita. Makanya di dalam sesi sharing session ini, mungkin saya sedikit akan mengedepankan program yang memang fit, yang cocok, yang secure, ya, bahasa anak gaul sekarang itu yang secure untuk muslimah, ya, agar bisa berperan, yaitu program masak-masak di masjid. Karena apa? Selain saya juga sudah alhamdulillah, ya, atas izin Allah sudah melakukan gerakan tersebut, dan dalam waktu 2 tahun terakhir ini memang narasi saya nggak geser kemana-mana tentang bagaimana menyediakan makan gratis, makan-makan ini jadi pintu kita untuk menarik umat untuk kembali ke masjid. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan ini penolakannya itu bisa dibilang, resistensi atas program ini itu bisa dibilang kecil sekali. Adalah 1-2 orang yang merasa gerakan ini salah, gerakan ini menjadi ajang untuk memanjakan umat, ya itu sah-sah saja, nggak apa-apa, ya. Tapi saya lebih berfokus pada respon yang mayoritas mendukung. Nah, sehingga alhamdulillah, ya, kita atas izin Allah dikasih petunjuk, minta petunjuk sama Allah bagaimana cara mengeksekusi gerakan menyediakan makan-makan ini yang tidak lain dikomandoi oleh perempuan muslimah gitu. Nah, dalam hal peran muslimah tadi ya, pertama kita kenapa urgensinya semakin penting, kawan-kawan. Nah, itu karena apa? Ada pada saat visi misi yang sudah dijabarkan, turunan apa yang akan dikerjakan menjadi goals dari sebuah masjid itu, kehadiran wanita itu sepertinya tidak diperhitungkan gitu. Padahal banyak sekali fungsi-fungsi yang secara detail itu bisa dikelola oleh muslimah. Nah, yang kedua, ya, kalau tadi kita menjabarkan masalah visi misi yang sudah mantap, terpampang di depan, di mading, di halaman teras-teras masjid. Nah, yang kedua, kita tidak bisa pungkiri hari ini bapak-bapak yang mengurus ketakmiran, ya, kita nggak bisa salahkan. Karena apa? Kekurangan waktu, hanya menyediakan waktu sisa untuk mengelola masjid, mengelola manajemen masjid yang ada. Karena apa? Karena mereka punya kewajiban untuk mencari nafkah dari pagi sampai sore gitu. Jadi subuh mereka sudah sholat jemaah di masjid, mendengarkan kajian subuh, itu sudah sebuah hal yang baik gitu ya. Tapi kita tidak bisa berharap jemaah zuhur sama asar, pada saat sholat zuhur dan asar itu para takmir ikhwan itu juga hadir ramai membersamai melayani umat, melayani jamaah. Kenapa? Mereka juga punya kewajiban di luar, yaitu mencari nafkah. Ini juga menjadi bagi saya ini menjadi alasan kenapa muslimah, ibu-ibu itu harus memang kita harus ngisi ruang kosong di situ gitu ya. Jadi bagi peran dari pagi sampai asar, ya, katakan sampai asar itu memang slot untuk kontribusi beramal soleh itu memang perlu didominasi oleh ahwat. Nah, pada maghrib sampai pada isya, nah mungkin itu ruang itu bisa dipakai oleh ikhwan, bapak-bapak untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dieksekusi dari subuh, ya, sampai asar. Nah, itu yang saya lakukan hari ini di Berkabox gitu. Jadi saya dari pada subuh sampai menjelang maghrib, saya tuh full kontribusi. Saya akan mengawal tim-tim takmir masjid itu yang didominasi oleh ahwat, gitu ya, ibu-ibu. Ya, dengan merekrut orang-orang sekitar atau maupun saya membuka lowongan terbuka untuk anak-anak muda, santri-santri ahwat gitu ya. Tapi tetap kontribusi ikhwan juga tetap ada, tapi disitulah ruang ahwat saya optimalin gitu ya. Dan ternyata banyak hal, ya, kawan-kawan sekalian, yang memang
muslimah ini tanpa harus menggeser posisi bapak-bapak gitu ya, tanpa harus mengganggu, menjadi ancaman buat dominasi mereka di ketakmiran, tidak, sangat tidak, justru malah melengkapi. Contoh hal sederhana, di barisan ahwat saja lah ya, untuk hal memelihara mukena, ya, memperhatikan hal-hal yang detail untuk kebutuhan jemaah wanita, itu nggak mungkin dilakukan oleh bapak-bapak. Oke lah, laki-laki punya standar gitu ya, hanya tapi formalitas. Tapi untuk hal yang terlalu detail, mohon maaf ya, seperti di Masjid Berkabung, kami menyediakan sampai, mohon maaf banget, sampai ke pembalut gitu ya, sabun cuci muka, tisu basah untuk kebutuhan wanita kalau mau sholat zuhur gitu, pasti kan butuh membersihkan diri. Nah, hal ini nggak Mohon maaf, putus teman-teman. Jaringan. Assalamualaikum Kak Ana. Kak Ana masih ya, Mbak Hani, bisa dilanjut lagi? Insya Allah ada nambah 123 ya, alhamdulillah. Izin melanjutkan lagi kawan-kawan, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Nah, jadi kembali lagi ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kembali lagi, kenapa? Yang pertama tadi alasan muslimah ini urgent ya untuk turun ke masjid ya, untuk turun juga berpartisipasi, berkontribusi dalam menggerakkan program yang bertujuan untuk memakmurkan masjid ya. Buat yang baru datang tadi, baru join, yang pertama tadi karena apa? Karena visi, misi, dan goal yang sudah ditetapkan oleh sebuah masjid itu pada pelaksanaannya itu butuh penanganan ya, eksekusi yang detail. Nah, di mana hal detail itu memang harus membutuhkan peran dari seorang muslimah ya, atau ibu-ibu. Nah, yang kedua tadi peran muslimah yang bisa dilakukan tadi ya. Contohnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kayak di Masjid Berkah Box ya, kita harus mengelola jemaah zuhur, asar, nggak bisa dipungkiri memang yang memadati saf-saf itu ya, khususnya untuk masjid-masjid di warga, masjid-masjid di komplek, itu rata-rata memang ibu-ibu. Nah, bagaimana kita bisa melayani ibu-ibu, merawat jemaah awat itu dengan baik? Ya, kita harus tahu kebutuhan mereka itu apa gitu. Nah, hal-hal yang terlalu sensitif untuk sebuah kebutuhan muslimah itu kan tentunya harus dikelola oleh muslimah sendiri gitu ya. Jadi memang banyak sekali ruang kosong yang muslimah itu harus hadir. Nah, yang ketiga, kenapa harus hadir tadi ya? Yang kedua sebenarnya tadi waktu, maaf ya, waktu yang terbatas dari bapak-bapak gitu ya, karena pagi sampai sore mungkin harus ada aktivitas mencari nafkah di luar, sehingga baru bisa kontribusi waktu luang itu di maghrib sampai ke isya gitu. Nah, jadi memang waktu ruang kosong dari katakan dari ba'da syuruk sampai asar menjelang maghrib memang bisa, yang potensial mengisi kegiatan ketakmirannya itu adalah wanita. Nah, yang ketiga ya, ini bagi saya ini agak sangat penting ya. Kenapa?
muslimah itu perlu hadir di masjid? Karena hari ini ya, kita ini seiring dengan supaya kita punya semangat menarasikan umat untuk kembali ke masjid itu berjalan apa namanya simultan ya dengan kontribusi wanita. Jadi kita sekarang ini ya yang teman-teman mungkin di Masjid Enterprise juga sedang semangat ya menarasikan bahwa mengajak umat-umat kembali ke masjid, masjid menjadi solusi dan sebagainya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan ke umat ya yang untuk kembali ke masjid itu memang lebih efektif itu melalui komunikasi atau ajakan ya pendekatan emosional yang dilakukan oleh wanita. Ya nggak bisa dipungkiri. Bagi saya pendekatan ke rumah tangga ya keluarga itu harus pintu masuknya dari ibu-ibu. Nah, sehingga pendekatan itu harus dilakukan oleh muslimah. Nah, jadi ini muslimah ini sebenarnya jadi ujung tombak juga. Jadi mitra strategis masjid juga untuk menghubungkan jemaah dengan masjid. Nah, saya melihat 3 poin ini, ya ini menjadi urgensi. Mungkin banyak hal lagi sebenarnya, tapi paling tidak coba kita sama-sama telaah ya 3 alasan kenapa muslimah ini penting untuk hadir ke masjid. Nah, jadi yang pertama tadi sekali lagi, pada pelaksanaan visi misi prakteknya hal-hal detail itu butuh di-support atau dikelola oleh muslimah. Yang kedua, keterbatasan waktu para takmir atau bapak-bapak yang memang punya kegiatan di luar selain di masjid, sehingga ruang kosong itu harus bisa potensial sekali diisi oleh muslimah. Yang ketiga, pendekatan secara emosional untuk mengajak jemaah kembali ke masjid. Karena permasalahan sosial, ekonomi yang ada di masyarakat, itu pintu masuknya lewat wanita, muslimah khususnya yang bisa memberikan pendekatan dari muslimah ke muslimah. Nah, ini 3 poin alasannya kenapa. Nah, nanti di sesi kalau teman-teman punya pertanyaan, mungkin kita kumpul aja ya, kumpulkan dulu, nanti saya akan lanjut dulu. Apa sih peran muslimah yang bisa dilakukan? Tadi kan alasan. Yang kedua sekarang, seperti apa sih gitu ya peran muslimah yang bisa didedikasikan untuk masjid. Nah, ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi saja ya, supaya teman-teman juga nggak melihat ini sebagai sebuah teori, tapi justru langkah konkret yang memang sudah kita lakukan, yang pada akhirnya gini kawan-kawan, apapun yang kita lakukan ya, seperti Kiai kita, guru kita selalu mengatakan ya, setiap kebaikan pasti ada musuhnya ya. Jadi kita harus siap dengan komitmen konsekuensi itu. Setiap kebaikan pasti ada musuhnya. Nah, sama halnya dengan keterlibatan kita di masjid. Apapun niat baik kita yang ingin kita implementasikan di masjid, karena atas dasar kita seorang wanita, atas dasar kita mungkin dianggap mau cari muka, atas dasar karena kita dianggap pengen dominan, pengen menguasai semuanya di dalam masjid dan sebagainya, pasti akan ada musuhnya. Tapi jangan lupa, pasti kebaikan itu ada penolongnya ya. Jadi saya selalu berpegang teguh pada itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu ada musuhnya, tapi jangan khawatir. Justru pertolongannya itu justru lebih besar daripada musuhnya. Nah, kembali lagi, kenapa saya harus sampaikan ini di awal? Karena saya pertama kali benar-benar mengelola masjid itu diawali dari masjid sendiri sebenarnya. Itu dengan kenekatan, tanpa ilmu, tanpa pengalaman, tapi hanya sekedar mungkin hidayah sesaat aja yang sepintas Allah kasihkan ke saya. Di awal saya memulai hijrah ya. Jadi saya memulai hijrah itu alhamdulillah memutuskan hijrah di 2017 itu saya langsung dipertemukan dengan Kiai Lukman. Masya Allah tabarakallah. Saat itu di Kota Balikpapan sedang dilaksanakan training klik ya, kiat lepas dari kemiskinan yang Kiai Lukman, Ustadz EN ya, Bang EN ya, Ustadz Adil Arisindo dan juga kami Rani Mauliza. Lewat wasilah beliau bertiga ini dihelatlah training klik yang pada akhirnya muncullah gerakan infak beras di Balikpapan. Nah, alhamdulillah saya saat itu mengirim banyak teman-teman ahwat gitu ya. Alhamdulillah dengan rezeki yang ada saya paksa tanda kutip teman-teman ahwat untuk hadir di situ. Nah, saya juga menjadi bagian dari peserta training tersebut. Nah, lewat wasilah training tersebut di situ saya merasakan oh ternyata Masya Allah ya, saya butuh guru. Di tengah hijrah saya yang nggak punya pedoman, pegangan, hadirlah beliau-beliau ini. Nah, sehingga lewat wasilah beliau,
saya yang saat itu sedang sudah memiliki usaha ya. Jadi saya menyewa sebuah tempat ya di area yang sangat strategis di tengah kota, sebuah rumah makan yang Masya Allah memang ramai gitu. Tapi di tengah keramaian rumah makan saya itu masalahnya banyak, kerap muncul. Ada aja masalahnya, sehingga saya akhirnya kecapean sendiri, saya lelah sendiri, tanpa ada perencanaan, tanpa ada ilmu yang mantap, tanpa ada guru yang memang saat itu belum fokus untuk mendakwakan masjid. Saya merubah rumah makan saya itu jadi masjid gitu ya. Pokoknya nggak ada persiapan apa. Bagi saya, udahlah, saya udah capek, letih berbisnis, tempat rumah makan saya semuanya saya shifting ke masjid itu. Jadi mendadaklah di situ jadi tempat ibadah, karena saya melihat di lokasi tempat saya berjualan itu memang tidak ada masjid. Sementara pengunjungnya banyak. Niat saya kenapa? Karena waktu itu di situ tuh tempat anak muda ngumpul. Ya, di Kota Balikpapan tempat anak muda ngumpul, jadi destinasi wisata, kuliner khususnya gitu ya. Tapi banyak sekali anak-anak muda yang mengabaikan sholat maghrib, mengabaikan sholat isya. Nah, bahkan ada satu musola kecil banget, ukurannya 2x4 musolanya itu. Ini juga jadi alasan waktu itu kenapa saya urgent udahlah saya bikin masjid aja deh. Kenapa? Saya ngantri wudhu sholat maghrib itu baru dapat wudhu itu setelah tahrim isya berbunyi gitu. Bayangkan, kita mau sholat aja ngantri. Nah, jadi bagi saya ini ada yang nggak beres, ini nggak benar. Nah, dari situlah semangat saya membangun masjid. Saya pelan-pelan belajar, dan di saat itu juga saya juga baru kenal dengan Kiai Lukman, dan banyak sekali beliau menasehati tentang mustahil lapar, mustahil miskin, mustahil dan macam-macam segalanya. Dan saya ada salah satu murid santriwati pertama beliau yang mengeksekusi program mustahil lapar gitu. Jadi di masjid itu di tahun 2018 akhirnya saya shifting dari restoran ke masjid. Itu saya launching program mustahil lapar. Saya sediakan makan siang setiap hari. Ya, setiap hari saya sediakan. Gantian ibu saya masakin, kalau enggak saya punya satu restoran lagi. Itu setiap siang wajib ngasih jemaah makan. Sebenarnya program itu berjalan baik gitu ya, meskipun hampir belum ada gerakan itu, belum viral waktu itu. Tapi saya lapor ke Kiai Lukman bahwa ini ada program udah saya laksanakan. Bahkan program mustahil mogok, saya nyediain bensin 1 liter untuk setiap jamaah yang hadir, ojol-ojol. Ramai, Masya Allah ramai. Nah, di tengah keramaian itu kawan-kawan, muncullah tadi tuh. Setiap kebaikan pasti ada musuhnya. Saya udah ngontrak tempat itu 5 tahun, saya berharap mau saya akuisisi, mau saya beli, supaya saya bisa bangun masjid permanen. Qadarullah yang punya non-muslim, sampai saya ke wali kota, tidak ada respon, tidak ada support, akhirnya dengan terpaksa kita diusir, gitu ya. Karena mereka bangun rumah ibadah di depan saya, radius 5 meter, sekali 2. Jadi dua gereja mereka bangun di situ. Ya, jadi saya ngerasa memang saya terkurung, nggak ada kesempatan untuk membela diri. Pemerintah juga hanya formalitas saja. Oke lah, saya simpan mimpi saya di situ. Tapi saya bertekad, saya akan bangun lagi suatu hari dengan cara yang baik. Nah, setelah itu saya hijrah ke Jogja. Di situ pengalaman terjadi kembali ya, saya diamanahkan untuk mengelola masjid. Sebenarnya yang diamanahkan Ustadz Randy. Nah, tapi karena tadi saya dengan kengototan saya bilang ini nggak bisa. Wanita ini jangan dibiarkan hanya diam aja, hanya ikut ngaji, hanya ikut taklimnya saja, tapi izinkan kami berkontribusi. Nah, saya paksakan diri, akhirnya saya mulai dengan meluncing program gerakan subuh di Jogja ya, di satu masjid yang Masya Allah bagi saya masjidnya puluhan miliar, megah, mewah, tapi program untuk menghadirkan jemaah itu saat itu ya luar biasa gitu ya, butuh juga pengorbanan. Saya 1 bulan full itu menggerakkan kegiatan gerakan subuh dengan biaya sendiri, modal sendiri. Karena saya menyadari, kenapa? Pergerakan kita ini kalau melulu mengandalkan kas masjid, mengandalkan takmir untuk mensupport kegiatan kita, ya kita jangan baper. Kenapa? Kalau itu nggak disetujui atau ditunda-tunda. Karena takmir masjid hari ini nih, prosedur birokrasi untuk pencairan dana untuk program-program itu Masya Allah ya sangat sulit. Gitu. Saya ngerasain banyak curhatan. Nggak ibu-ibu aja, takmir bapak-bapak juga banyak mengeluhkan hanya untuk sekedar bikin program ngasih makan umat. Itu tadi karena ngerasa kok umat sudah disediain tempat ibadah, bisa sujud dengan Allah, masa mau dipikirin makannya juga. Nah, jadi memang nggak nyambung. Nah, buat saya jangan jadikan keterbatasan masalah itu sebagai penghalang ya. Ingat kata guru kita, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat kita pasti banyak cari alasan. Nah, jadi buat saya nggak ada alasan untuk bergerak. Makanya saya di sana dengan modal sendiri, dengan keterbatasan dana, saya bawa tim saya 1 gerbong. Setiap pagi kita gerakan
gerakan subuh berkah itu kita siapin. Nah, di sini mungkin ada Mas Sukma mungkin nyimak ya. Mas Sukma ini adalah salah satu saksi ya perjalanan kami dulu merintis masjid, merintis pengelolaan manajemen masjid di daerah Sleman tersebut yang menjadi jamaah rutin subuh ya. Disitulah lewat wasilah gerakan subuh berkah itulah kami berteman ya, kami bersilaturahmi dengan Mas Sukma yang hari ini Masya Allah ya. Mas Sukma, Masya Allah masuk, Alhamdulillah hadir Kak, siap. Beliau ini adalah saksi perjuangan kami juga dan beliau juga luar biasa ya kontribusi. Dan kalau hari ini Allah amanahkan di Masjid Enterprise, tugas dan tanggung jawab yang besar itu adalah memang sebuah kelayakan ya, karena memang beliau berhaklah mendapatkan amanah besar ini. Nah, kembali lagi setelah itu berjalan, alhamdulillah memang Allah itu nunggu kita bergerak ya. Jadi Allah itu nggak mau kita hanya sekedar meminta berdoa tapi nggak ada action. Nah, masalah klasik ya ibu-ibu khususnya yang mau bergerak, yang curhat-curhat ke saya, gimana ya Kak Wana ya, Kak Nirwana, kita mau memulai sementara tolong jangan sebut merek ya. Jangan sebut brand ya, Masya Allah saya nggak sebut brandnya, itu pengalaman saya aja ya di masjid yang lalu, tapi Masya Allah ya teman-teman, bukan karena wasilah saya ya, karena memang Allah sudah mentakdirkan itu masjid yang punya orang ikhlas ya, ownernya orang ikhlas, seorang ibu yang luar biasa, pengusaha muslimah yang ikhlas, tapi karena memang tadi setiap kebaikan ya sudah jelas pasti ada musuhnya, ada saja orang-orang yang tidak senang di balik gerakan itu, di balik kemakmuran sebuah masjid. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah heran ya. Saat itu saya memang heran, kok ya dari maksudnya jamaah yang terbatas sedikit dengan kapasitas masjid yang megah mewah, tiba-tiba dalam kurun 2 bulan itu meledak gitu ya, Masya Allah kegiatan. Bahkan saya tuh mengagendakan makannya tuh 3 kali sehari, dari subuh, pada siang, pada zuhur, kemudian pada maghrib, dan padat program gitu ya. Nah, di tengah-tengah ramainya jemaah, makan tidak berhenti, program tidak berhenti. Nah, disitulah muncul, kok uang infak masjid dipakai untuk ini, untuk ini. Nah, dari situ kawan-kawan saya belajar ya, bahwa memang menggerakkan masjid yang memang otoritasnya itu nggak diberikan secara full ya, itu bikin masalah, hanya menghitung waktu aja, itu jadi bom waktu aja. Saya betul-betul waktu itu tuh berazam, ya Allah, ini nampaknya memang saya sama Ustadz Randy ini harus punya pijakan sendiri ya. Jadi Masya Allah, Allah izinkan ya dengan cara baik-baik, akhirnya kita mundur. Bahkan tragisnya lagi kalau saya diusir ya, saya jujur aja kasih tahu ya, saya diusir dengan hormat ya. Sebenarnya saya udah di warning waktu itu. Kalau masih ada Kak Nirwana di situ, saya nggak mau nginjak kaki saya di masjid lagi. Itu saya Masya Allah. Tapi bagi saya ini sedang, ya Allah, ini salah saya apa? Ini mungkin Allah lagi ngelondri saya ya, lagi menghapus dosa-dosa masa lalu, insya Allah. Nah, sampai akhirnya seorang kiai ulama ya terkenal di Jogja ya, beliau 4 mata berhadapan sama saya langsung, sambil ya dengan perasaan sedih juga gitu ya, beliau minta saya mundur baik-baik gitu. Jadi ya saya juga sempat sedih gitu ya, ya Allah, ini waktu itu saya belum tahu ilmunya bahwa kebaikan itu pasti ada musuhnya. Saya tuh nggak terima saat itu, kenapa saya yang lagi pengen memakmurkan masjid ini, memang fasilitasnya luar biasa, bahkan dengan fasilitas luar biasa, saat itu saya tinggal rumah kontrakan yang Masya Allah bagi saya jauh banget dengan kondisi saya punya rumah di Balikpapan, rumah saya juga Masya Allah gitu ya, jauh lah dari tempat di Jogja saya merantau gitu kan, dengan kondisi yang anak saya sampai komplain, mama mau pulang ke rumah gitu ya. Tapi bagi saya ini nah ujiannya gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena saya diminta oleh seorang kiai ya, bapaknya Masjid Indonesia, yang beliau juga mengerti peta politik, kepentingan, peperangan, pokoknya carut marut di masjid tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk mundur baik-baik gitu ya. Nah, setelah saya keluar, masjid dikelola oleh tim lain lagi yang berusaha lah ya, alhamdulillah. Sampai hari ini saya juga udah kehilangan jejaknya bagaimana progresnya, tapi saya doakan. Dan terakhir juga silaturahmi saya dengan muakif, ya alhamdulillah baik-baik. Buat saya itu sebuah kesyukuran. Nah, kawan-kawan, ada hal yang menarik ya. Ini buat teman-teman juga yang di barisan pemakmur masjid. Ini saya sedikit melenceng ya. Ketika kita sudah yang memantapkan diri, memutuskan untuk menggerakkan, memakmurkan masjid, ya kan? Tiba-tiba ujian itu datang kepada kita. Janganlah sibuk untuk apa? Mencari
penjelasan, mencari pembelaan. Ini saya belajar banget. Sakit banget kawan-kawan saat itu saya dengan kondisi yang ingin totalitas, all out. Ya kalau masalah lillahi ta'ala itu ya, itu hanya kita yang sama Allah yang tahu. Nah tapi kita sudah dengan semangat seperti itu tiba-tiba fitnahnya luar biasa. Bahkan ustadz-ustadz di sekitar, guru-guru yang saya tuh kaget sendiri, mereka juga turut memviralkan gitu loh fitnah itu ke seluruh Indonesia. Bayangkan ya, begitu perkomandan saya. Di saat itu apa yang kita ingin lakukan? Ingin jelas membela diri, mengklarifikasi. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ternyata ya di balik pahitnya ujian itu, dengan keikhlasan dan kesabaran, Allah ternyata sedang mempersiapkan sebuah hadiah terbaik, hadiah besar. Nah inilah hadiahnya kawan-kawan, berkah box Indonesia. Nah jadi di tengah ya kisru pemberitaan saya yang menggelapkan dana masjid, nauzubillah misalnya, itulah fitnahannya gitu ya, mau menguasai aset masjid dan sebagainya. Saya datangin guru saya, Kiai Lukman, di Gontor. Jadi tengah malam saya sama Ustaz Randy itu udah kayak, Masya Allah, udah kayak Isra Mi'raj, ya. Dramatisir sekali. Kita pakai mobil sewaan, disetir, kebetulan saya bawa supir saya yang dari Balikpapan saya bawa. Ya, saya di Balikpapan punya supir, punya motor, punya aset saya lengkap. Tapi di Jogja itu saya betul-betul dari nol gitu. Tapi supir saya bawa. Nah, kita nyewa mobil, kita samperin Kiai Lukman jam 12 malam, itu di Gontor. Bertiga, saya, Ustaz Randy, dan Ustaz Lukman, kita ngomong masalah kita, saya tuangkan semua isi hati saya ke beliau. Pesan beliau apa? Rasanya tuh saya nggak terima gitu loh. Kita nih ngadu ke orang tua, kok cuma segini doang Kiai gitu. Tapi beliau tuh memaksa saya untuk menerima. Ya bayangkan, sudahlah jauh-jauh, berjam-jam perjalanan capek dari Jogja ke Ponorogo, beliau cuma bilang begini, Kak, maafkan, doakan. Jangan ada pembahasan lagi. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Nah, bayangkan. Tapi Kiai, enggak ada tapi-tapi. Ya Allah, sampai nangis saya. Ya Allah, saya berharap apa? Ya, saya tahu. Berharap kita kan sebagai manusia, pada saat kita ngadu ke orang tua, kita kan berharap dibenarkan. Ya, oh, kesian ya, sabar ya. Allah. Kita tuh pengen dengarkan, tapi Masya Allah, nggak enak banget gitu. Cuman maafkan, doakan beliau, ya, tutup lembaran, jangan ada penjelasan atau klarifikasi. Oke, saya telan itu dengan hati yang ya Allah, majlep lah pokoknya gitu. Oke. Akhirnya apa kawan-kawan? Ternyata inilah cara Allah untuk memberikan hadiah tadi, berkah box. Kiai berpesan, lupakan semua, tutup, awali dengan gerakan ini, berkah box, yang memang Ustadz Randy sama saya ya sama Kiai Lukman itu sudah TikTok waktu itu. Kita mau fokus mulai gerakan sendiri, ngasih makan sendiri. Karena kita ngelihat gerakan memberi makan ini diterima gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan di awal November 2019 ya, sebelum pandemi, makanya saya bilang, berkah box hadir ini bukan di saat pandemi, ikut-ikutan rame-rame, enggak. Alhamdulillah, Allah karuniakan kami itu ide itu sebelum pandemi. Sehingga begitu pandemi 2 tahun terakhir ini berjalan, kami malah Masya Allah, diberi banyak kebaikan dari Allah ya lewat wasilah pandemi ini. Bukan kita mensyukuri ya, memang banyak yang kesulitan dengan pandemi, tapi kehadiran berkah box itu jadi solusi gitu. Nah, akhirnya kawan-kawan, saya tidak membahas sama sekali 6 bulan ya proses saya tuh untuk merecovery nama baik gitu. Tapi bukan saya sibuk mengklarifikasi, tidak. Semuanya Allah yang kerjain. Yang saya kerjakan hanyalah apa? Saya kumpulkan tim, saya kumpulkan peralatan masak, saya di rumah kontrakan, saya eksekusi program berkah box. Kita sajikan 160 nasi box di awal hari pertama 9 November 2019. 160 box dengan biaya sendiri. 1 minggu kawan-kawan itu berjalan, ternyata responnya Masya Allah, tabarakallah. Iya, manusiawi aja ya. Saat itu hampir semua teman menghujat, ya, menunjukkan jarinya ke kami, ke saya khususnya. Bayangkan siapa yang mau percaya dengan gerakan kita saat itu? Tidak ada donatur. Malah donatur yang hadir tuh orang yang saya benar-benar nggak kenal. Kami sama Ustadz Randy sempat baper juga. Kemana ya teman-teman kita yang punya uang, yang katanya dukung dakwah, kok nggak hadir? Tapi begitulah cara Allah. Setelah 6 bulan, tanpa diminta mereka sendiri, akhirnya Allah itu betul-betul mengemasnya dengan rapi gitu ya, rapi. Ketika kita ikhlas, berpasrah sama Allah ya, berharap hanya ridho Allah, Allah sendiri yang selesaikan ya. Itulah yang saya tuh pengen mengingatkan ke kawan-kawan yang pada akhirnya terjun ngurus dakwah ya.
ketika kita mengurus dakwah ini sudah untuk Allah. Nah sekarang belakangan ini kan sedang marak ya disiarkan sama guru kita Ustadz Randy, Ustadz Lukman tentang liwajihillah ya, tentang bagaimana kita bergerak itu hanya mengharap ridho Allah. Sebenarnya itu sudah kita lakukan, cuman nemu ayatnya tuh baru 1 bulan terakhir inilah ya. Memang waktu itu beliau sedang mengumpulkan referensi apa sih ayat-ayat tentang memberi makan dan sebagainya. Dapatlah inspirasi membuka Quran surah Al-Insan surat ke-79 ayat 76 ayat 9. Nah bagi saya nih surat nih Masya Allah powerful banget. Perintah kita ngasih makan, ya nolong fakir miskin, anak yatim, kita sudah familiar, semua sudah sama, landasannya surah Al-Ma'un ayat 1, 2, 3 gitu ya. Nah begitu kita dapat lagi referensi ayat ini, Masya Allah bagi saya ini ayat yang bisa kita implementasikan luas. Tidak hanya sekedar dalam berjuang ngasih makan orang, kita nggak mengharap ridho Allah, tapi dalam segala hal, ya segala hal, semua perbuatan yang kita lakukan selama itu liwajhillah, mengharapkan ridho dari Allah, Allah selesaikan semuanya dengan cara terbaik. Nah sehingga begitu kami sudah settle ya dengan berkah boxnya, alhamdulillah Allah ajarkan dengan runut gitu ya. Saya mengikuti proses dari nol, memperbaiki istiqomah, melakukan dengan keterbatasan, tidak mengeluh sama sekali. Saya di belakang layar, saya nggak pernah mimpi hari ini saya sudah, ya Masya Allah banyak yang kenal lewat kebaikan ya, yang semuanya Allah yang kasih ilham, Allah kasih hidayah. Tapi saat itu saya betul-betul ingat perintah Kiai, sudah fokus bergerak ke bawah, nunduk. Nah sekarang juga Ustadz kita, guru kita, Ustadz Randy, Ustadz Umar selalu mensiarkan kepada kita tentang leadership kaunan ya, merendah, lembah, merendah. Jadi kita juga diharapkan bergerak, memang udahlah kita merendah, karena pada saat kita merasa diri kita rendah, semua daya dukung yang baik-baik itu turun gitu. Nah itu saya alami sekali kawan-kawan. Nah baik, tadi caranya yang kita lakukan tadi, kalau teman-teman menyimak kan berarti banyak yang sudah kita lakukan ya. Di masjid menggerakkan dulu program ya, makan-makan, karena kodrat wanita itu yang utama ya istilahnya memberi makan, memasak gitu kan, skill dasar yang muslimah punya untuk hadir ke masjid. Terus kalau nggak bisa masak gimana Kak? Nggak apa-apa, minimal bantu packing ya, bantu nyuci-nyuci, bisa banyak ruang yang bisa diisi oleh muslimah. Nah masalah klasik pendanaan, saya jujur aja, karena bergerak kemarin memang harus pakai modal sendiri. Nah dengan modal sendiri saya ingat sekali, mohon maaf Mas Sukma ya, Mas Sukma ini jadi saksi juga pada saat kita bergerak, istri beliau itu ngantarin beras ya, Masya Allah. Saya menjadi saksi ya, sebuah masjid yang megah puluhan miliar, beras itu yang ngantar jemaah. Dan pertama kali saya menerima bantuan beras di masjid itu tuh dari istrinya Mas Sukma ya, Masya Allah. Buat Tefani ya, barakallah, saya selalu ingat itu kesan pertemuan kita. Teteh itu sibuk, Masya Allah ya, kerja juga di mana tuh ya, di PDAM kalau nggak salah, tapi menyempatkan waktu ya nitipin beras buat saya tuh, alhamdulillah. Nah ketika kita sudah bergerak nggak lama, daya dukung tuh hadir kawan-kawan, hadir. Nah seiring dengan berjalannya waktu, saya menggerakkan berkabok dengan Ustadz Randy, kita menguatkan semuanya manajemennya, kita rapikan legalitasnya dan sebagainya. Akhirnya kita juga diingatkan sama Ustadz Lukman ya, guru kita, Masya Allah, kita nggak pernah lepas lah. Saya ini adalah salah satu santri yang taat sama beliau ya, samina wa tona. Mungkin dari sisi usia saya jauh lebih tua dari beliau. Beliau respect ke saya sebagai kakak, tapi saya lebih respect ke beliau itu sebagai guru kehidupan. Masya Allah, beliau selalu mengingatkan kita ya, di saat kita sudah bergerak, sudah Masya Allah, Allah angkatlah ya, banyak yang terinspirasi lewat box nasi. Saya ngerasain sekali dulu lunch box itu kawan-kawan ya. Ini saya bukan merasa saya jadi inspirasi, tidak. Tapi nggak bisa dipungkiri, saya juga berbisnis kuliner. Dulu itu ya tren untuk menyediakan nasi dengan lunch box yang hari ini dipakai hampir semua teman-teman ya, bermula dari gerakan berkah box. Ya mohon maaf, karena saya pernah di kuliner 2-3 tahun sebelum itu nggak ada. Nah paling tidak tuh hal kebaikan yang sudah kita tancap ya, atas izin Allah kita dikasih ide, sampai saya dealing dengan perusahaan produsen yang memproduksi lunchbox itu supaya supply-nya tuh nggak putus. Teman-teman banyak japri saya, kakak beli di mana, kakak dibeli banyak, dan hari ini mereka jalanin ya, menjalankan, Masya Allah ya, istiqomah juga alhamdulillah, meskipun sedikit tapi buat saya itu luar biasa gitu ya. Yang mudah-mudahan istiqomah Allah turunkan terus pertolongan buat teman-teman yang memang niat untuk nolong agama Allah. Nah, puncaknya kawan-kawan, dari
dari apa namanya, saya nggak bilang keberhasilan, tapi paling tidak dengan keistiqomahan berkabok yang terus bertumbuh itu, Kiai Lukman mengingatkan ke kami bahwa tidak ada peradaban ya yang lahir lewat ya apalagi rumah kontrakan ya. Sekre juga nggak ada, lewat ruku nggak ada, lewat kantor sekretariat juga nggak ada. Yang ada lahir lewat peradaban dari masjid. Nah dari situlah saya memantapkan di akhir penghujung 2020 saya dan Ustadz Randy memantapkan untuk bikin masjid. Nah, ini juga menjadi mimpi saya waktu saat saya sempat punya pengalaman yang menyedihkan gitu ya. Masjid itu diusir paksa karena lahannya juga lahan sewa. Nah, saya berharap gitu cita-cita mimpi yang kemarin belum semuanya terwujud, ya insya Allah di Masjid Berkabok ini bisa kami wujudkan. Dan insya Allah bulan depan, ya akhir bulan depan kita sudah 1 tahun menggerakkan dakwah di Masjid Berkabok. Saya hadir dengan program makan-makan yang sudah nggak bisa dipungkiri, ya DNA kami adalah memang masjid makan-makan dan masjid masak-masak, dan banyak kegiatan yang ternyata tadi saya sebutkan, ruang-ruang kontribusi muslimah itu semuanya saya garap. Nah, jadi seperti apa? Contoh ya, untuk ruang sosial saja. Bagaimana saya mengajak jemaah memakmurkan Masjid Berkabok yang hari ini alhamdulillah tercatat kurang lebih 219 sampai 220 itu jemaah yang terdata, lengkap dengan database-nya. Dengan kakaknya, dengan nomor KTP-nya, jumlah anaknya, penghasilan orang suaminya, itu kita sudah punya data itu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan data itu? Ya kita hadir. Jadi kami membagi tugas. Karyawan-karyawan perempuan itu datang door to door. Jadi kita udah kayak direct selling, ya door to door, datangin ke rumah, assalamualaikum, dengan cara yang baik, bawa buah, bawa bingkisan dan sebagainya, bawa nasi kotak, memperkenalkan program kita. Sesemut itukah, selancar itukah? Enggak, ya. Di awal jelas pasti ada penolakan kawan-kawan. Tapi buat kita yang sebenarnya sering ngaji, sering belajar tentang teori itu, harusnya nggak usah kaget, ya. Bun, kami udah hadir tapi ditolak, lah. Nggak usah melemah gitu. Karena itu sudah rumusnya tadi, setiap kebaikan pasti ada musuhnya, ya. Tapi fokus pada pertolongannya. Nah itu yang saya getol lakukan sampai akhir ini, alhamdulillah, izin Allah, Masjid Berkabok sudah mengurusi ya 3 RT full ya, 3 RT umat muslim di RT maupun non muslim. Jadi kita mengurus 3 RT itu nggak hanya muslimnya aja, non muslimnya juga kita urus. Jadi pembagian sembako terutama kemarin ya, masya Allah, di tengah puncaknya pandemi itu yang sakit kan bukan hanya orang muslim ya, non muslim juga banyak. Saya datang ke rumahnya digugukin anjing gitu ya. Tapi masya Allah, saya bilang sama Pak RT-nya, Pak, beliau ini dapat, ya, iya Bun, tiap hari kita pasti ngasih ke beliau, kan beliau sakit. Nah mudah-mudahan ya itulah dakwah gitu ya. Jadi pintu masuk seperti itu buat saya itu muslimah yang lebih efektif untuk hadir gitu loh. Nah yang selanjutnya apa? Program-program di masjid, ngajar ngaji ya untuk anak-anak yang kecil, TK, balita, meskipun kita nggak punya program PAUD atau TPA nggak apa-apa gitu ya. Kita karena kan butuh legalitas dan sebagainya, bergerak aja dulu, itu muslimah bisa hadir gitu ya. Belum lagi program makan-makan, ya sudahlah nggak usah diomongin, program makan-makan inilah yang sebenarnya jadi mercusuarnya buat teman-teman masjid. Nanti kalau ada yang bingung, Bun, Kak Ana, mulainya gimana? Ya mulailah sama-sama, kalian patungan dulu misalnya kayak gitu, atau ngobrol sama sesama. Kita kan dulu kan orang-orang tua kita dulu, bayangkan ya, duit mereka nggak punya, tapi mereka punya beras, punya padi, punya umbi-umbian, punya ternak, itu mereka kumpulin ya. Bahasanya berjumputan ya, saya juga pakai istilah jumputan. Jadi kolekan gitu ya, kalau buat Tawi bilang kolekan. Kumpul, kamu punya apa? Nah, rancang menu gitu ya, rancang perencanaan misalnya. Oke, kayak sekarang kami sudah mempersiapkan untuk launching dapur ya, dapur masjid. Itu kita rencanakan untuk satu dapur masjid melayani sekian ratus jemaah. Kebutuhannya apa? Kompor sekian, wajan sekian, sutil sekian, baskom sekian. Nah, itu semuanya sudah ada datanya, saya buat ya, sudah rapi. Tinggal saya share gitu ya ke tim nanti yang akan mengeksekusi proyek ini. Nah, kebutuhannya apa lagi? Menu. Bikin list menunya gimana. Nah, setelah menunya ada, dari mana sumbernya? Nggak usah minta-minta ke takmir. Takmir tolong dong kontribusi 100.000, 200.000, nggak usah. Ibu punya apa? Aku cuma bisa ngasih beras sekilo, tampung, catat. Ya begitulah saya melakukannya gitu ya. Jadi dengan penuh keseriusan pasti ada solusi. Ayam, saya punya ayam, saya mau nyumbang ayam seekor. Saya bawang merah, bawang putih, semuanya Bu. Terasi, apa namanya, Royco ya, semuanya itu di list.
Saya cuma punya pohon daun salam di rumah, ya nggak apa-apa, kumpulin. Nah ini kekuatan the power of emak-emak, saya yakin banget. Begitu kita semua solid turun, jadi. Begitu itu jadi, nggak mungkin Allah itu tidak diam. Pasti Allah akan mengirimkan hati-hati untuk, banyak hati untuk membersamai. Ya. Nah jadi itu, apa yang bisa dilakukan tadi, poin-poinnya, saya menceritakan contoh saya aja tadi ya, menggerakkan dulu tanpa harus nunggu, tanpa harus bergantung sama takmir. Yang kedua, kumpulkan ibu-ibu, ajak ngobrol gitu ya. Kalau perlu takmir bikin pengumuman, dicari ibu-ibu yang mau kontribusi ke masjid. Nah, perlahan jangan mikir ihsan, saya digaji berapa, saya dikasih berapa. Jangan, tunggu dulu ya, bergerak dulu. Ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan, Bu, jam 10 waktunya telenovela, jam 10 waktunya drama Korea. Nauzubillah, tolonglah kurang-kurangin, Bu, itu nggak manfaat. Saya 2 tahun ini betul-betul, bahkan 3-4 tahun udah ninggalin TV, Bu. Nonton-nonton berita yang nggak penting tuh bolehlah, berita sedikit-sedikit. Tapi kalau kita sudah bicara kemaslahatan umat, memakmurkan masjid, kita memang nggak ada waktu untuk itu, Bu. Jadi mohon maaf, kalau memang di sini teman-teman muslimah yang pengen hadir ke masjid ya, masih mengeluhkan kita mulainya dari mana, tapi waktu luangnya tetap diisi dengan isi sinetron, ngejar sinetron, tayangan sinetron, berarti hatinya belum untuk masjid ya. Masya Allah, semoga dihindarilah yang kayak gitu. Nah, mulailah bergerak. Saya nggak bisa menjanjikan untuk pendampingan ya, ini saya mohon maaf banget, bukan apa-apa, karena saya juga menggerakkan dapur masjidnya butuh fokus, butuh konsentrasi, nggak bisa hati saya bercabang ngurusin masjid di sini. Makanya sabar ya, saya insya Allah diamanahi sama guru saya untuk insya Allah kita akan launching ya, nanti insya Allah saya resmi melaunching gerakan untuk dapur masjid Indonesia. Nah teman-teman nanti semuanya insya Allah akan kita sapa, akan kita support ya, support untuk pengembangan dapur masjid Indonesia bersama-sama ya, kita kolaborasi. Jadi teman-teman yang sudah masuk di PMB ini sabar-sabar, nggak usah keluar kapal ya. Kalau memang teman-teman khususnya muslimah, ini banyak ruang gerak muslimah yang bisa kita optimalin. Nggak hanya dapur kawan-kawan, masih banyak ilmu-ilmu lain dan saya akan sharing gitu ya, berdasarkan apa yang sudah kami lakukan di Masjid Berkabung. Dan itu Masya Allah, itu berjalan baik atas izin Allah, berhasil ya, berhasil. Belum lagi pintu olahraga. Teman-teman silakan jalanlah keliling ke Masjid Berkabung gitu kalau memang ada dana gitu ya, mau melihat masjid kami memang berjaringan ya, atapnya sepandek. Kami pengen masjid kami megah seperti masjid teman-teman hari ini gitu ya, mungkin yang semua sudah mengelola masjid yang permanen. Tapi buat saya keterbatasan itu nggak jadi halangan ya. Itu jangan jadiin halangan, masih ini malu. Saya kadang-kadang minder dalam hati, yang datangin saya itu bupati, siapa-siapa nggak kenal. Karena buat saya manusia itu siapa aja di depan mata saya sama. Itu semua adalah tamu yang harus saya muliakan. Ternyata begitu kenalan beliau, wakil bupati apa datang, Masya Allah. Saya bilang, beliau datang ke masjid saya tuh sebenarnya minder, malu. Tapi buat saya bukan menunjukin bangunannya. Saya pengen menunjukin semangat kita bergerak mengurusi umat. Ya Alhamdulillah, atas izin Allah umat datang sendiri. Umat butuh, kepepet dikejar ojol, itu saya sering ngadepin. Bunda, kamar saya diketok. Saya tinggal di masjid. Saya tinggalkan rumah saya. Ya, rumah saya tinggalkan. Kalau ada tamu dari luar kota menginap di rumah saya, silakan. Bebas ya, saya sudah siapkan, rumahnya layak. Tapi saya tinggal di masjid. Kamar saya di sebelah dinding masjid. Ya, sebelah mihrab. Jadi tok tok tok, assalamualaikum bunda, ada yang datang, bun tolong bun ini saya ini dikejar sama rentenir. Masya Allah, kita nggak ada pilihan, akhirnya koordinasi sama RT. Makanya saya 3 RT yang menaungi di masjid saya itu udah kayak saudara. Saya rangkul hubungan baik, konfirmasi, Pak RT ini gimana, jangan bunda dia masalah, boleh bunda dia kita langsung keluarin dana 1 juta 2 juta menyelesaikan masalahnya. Syaratnya apa? Nggak usah ngembaliin, yang penting dia sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya di masjid. Itu kami lakukan. Nah jadi, Masya Allah, tabarakallah ya, banyak sekali peluang amal soleh. Nah ingat, ini adalah pesan yang saya selalu sampaikan ke kawan-kawan ya di forum ini. Izin saya juga nyampaikan, ini pesan dari ibundanya Kiai Lukman, yang kita panggil Wawa. Masya Allah, Wawa bilang gini, jangan sampai amal soleh, ladang amal soleh terbentang luas di depan kita, tapi kita bingung mau melakukan apa. Nah ini kita merugi sekali. Nah di masjid banyak kawan-kawan, ladang amal soleh itu yang depan mata kita yang mau kita eksekusi. Makanya saya kadang-kadang capek sendiri, apa? Banyak betul yang belum tereksekusi. Yang ngerjain 1-2 proyek di masjid itu nggak selesai. Nah ngebayangin kok masih ada yang bingung mau ngapain.
Nauzubillah min dzalik ya, kita doakanlah. Pokoknya kawan-kawan yang ada di sini ya, subhanallah ini sudah hampir 150 orang ya. Berkah banget. Mungkin sharing saya segitu dulu. Nanti teman-teman mau bertanya, silakan, waktunya juga pas ya. Nah, saya 45 menit nih pemaparannya. Mudah-mudahan ada yang bisa dicatat ya, dijadikan inspirasi buat semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Hani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Berkah Kak Ana menginspirasi untuk kita para muslimah yang saat ini sedang bergerak. Masya Allah, semoga ilmu ini benar-benar bermanfaat, menginspirasi untuk kita semua Kak Ana. Dan untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih Kak Ana. Alhamdulillah pemaparan dari Kak Ana ini tadi sangat menginspirasi kita semua, para penggerak pelayan-pelayan masjid yang saat ini ikut pernah mengikuti PMB dari PMB 1 sampai PMB 4, yang mana kita alhamdulillah dengan izin Allah dengan adanya ilmu-ilmu yang di PMB ini kita sudah mulai menerapkan, dan saya sendiri terinspirasi juga dari Ustadz Randy Kak Ana sama Kak Ana yang waktu itu awal-awal di Jogja adanya lahirnya Berkah Box, dan apa yang dipaparkan Kak Ana itu tadi benar-benar jelek masuk dalam hati gitu Kak Ana. Masuk dalam hati itu kenapa? Kami merasakan bagaimana ketika masjid yang kita kelola, masjid yang menjadi pergerakan kita pertama itu ternyata kita tidak diinginkan keberadaannya di situ. Itu saya benar-benar merasakan, dan mungkin ada juga banyak masjid yang di luar sana mengalami kasus-kasus seperti ini Kak Ana, dan alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita mendapatkan ilmu dari sharing dari Kak Ana tentang bagaimana muslimah itu bergerak, bagaimana kita mendukung, mensupport untuk kemakmuran masjid itu seperti apa. Itu kan terlepas dari tiga ini tadi ya, karena 3 poin tadi dari yang pertama tadi, kalau muslimah itu kan kita mendukung hal-hal yang sangat detail, mendukung para takmir yang katakanlah kita ini mendukung hal-hal yang sangat detail yang terlepas dari para takmir-takmir ikhwan kan begitu. Yang kedua, ternyata kebanyakan masjid-masjid saat ini itu kan diurus dengan waktu-waktu sisa. Jadi karena terbatas di waktu, jadi di waktu-waktu yang siang itu kita banyak sekali yang luang yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk para muslimah terlepas dari hanya sebagai halo. Terus yang ketiga itu tadi bahwa saat dengan adanya Masjid Enterprise, dengan adanya PMB itu mengajak banyak umat, banyak orang untuk kembali ke masjid, otomatis dengan sendirinya wanita atau muslimah itu sangat dibutuhkan
keberadaannya dengan pendekatannya secara emosional. Yang ingin kami tanyakan ke Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Saya nyimak. Terdengar ya. Terlepas dari pemaparan tadi semua itu ternyata sangat menginspirasi kita. Jadi tadi untuk awal-awal itu kan Kak Ana dari modal pribadi juga. Alhamdulillah dengan izin Allah kita juga di Hadian Wanasiro ini mengawali dari seperti itu Kak Ana. Kita dimulai, kalau Kak Ana tadi dari restorannya ya Kak Ana. Alhamdulillah kita dimulai dari teras, dan yang ingin kami tanyakan itu untuk mengajak teman-teman bergerak di sini, yang terutama para muslimah Kak Ana. Halo? Ya. Suara saya? Ini berdengung-dengung Mbak suaranya. Saya dengar tapi kurang fokus. Sebentar Kak Ana, speakernya kurang ini. Ya, coba lagi Mbak Ani. Untuk memulainya itu tadi ke Ana, kami ingin menanyakan bagaimana kita mengajak untuk para muslimah itu dengan untuk pendataannya itu ke Ana, di detailnya, teknisnya itu. Terima kasih. Siap, Mbak Hani. Boleh langsung dijawab atau ini ada beberapa pertanyaan gimana ininya Mbak ngelolanya? Saya jawab satu dulu ya. Iya. Baik, saya izin jawab pertanyaan Mbak Hani ya. Tadi ada beberapa pertanyaan lepas ya, saya nggak bisa jagain karena itu ya chat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi untuk kegiatan pendataan ya Mbak. Pendataan itu ya memang yang pertama yang harus dilakukan bikin tim. Ya yang pertama bikin tim. Ya jadi nanti sebenarnya tim juga nggak harus muslimah sih sebenarnya ya. Yang ada dulu. Tapi kalau memang tim muslimahnya ada 1-2 orang, nah itu ditugasi. Siapkan form ya, form pendataan itu disiapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti kayak di kita kan kita formnya itu nomor misalnya gitu ya. Nah, itu kita ada ya, nama jemaah, nama calon jemaah, nomor handphone, alamat rumah dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu kita nyebar ya, bagi tugas. Memang ini pekerjaan yang kami lakukan tuh di 2 bulan pertama, Mbak. Jadi nggak bosan pekerjaannya 2 bulan pertama. Memang misinya sebenarnya ngirim makanan, namanya apa tuh ya? Kita datang itu nggak sekedar ngumpulin data, tapi bawa sesuatu gitu, supaya kehadiran kita tuh nggak terlalu dilihat ini ya, terlalu dilihat kok ada kepentingan ya gitu ya. Jadi kita awalnya datang memberikan bingkisan gitu, karena Masjid Berkabok saat itu alhamdulillah kita memang sudah mensiarkan makan siang gratis dan sebagainya. Jadi kita ada program bagi-bagi bingkisan, bisa dalam bentuk kue, dalam bentuk buah, dalam bentuk nasi kotak. Nah, lewat wasilah memberi itu kita ngobrol sama jemaah. Nah, tapi yang pertama kali tadi tim dibentuk dulu. Setelah tim dibentuk, nggak usah semuanya, bentuk aja 2-3 orang. Boleh ahwat ikhwan campur atau ahwat semuanya, dan dibagi tugas pemetaan daerah situ. Nah, seperti saya yang saya lakukan tuh per RT. Jadi awalnya saya hanya bekerja di mengoptimalkan 2 RT saja. Nah, sekarang sudah nambah 1 RT. Nggak usah guru-guru ingin merangkul semuanya, bertahap. Kami pertama kali jemaah Masjid Berkabok itu Mbak, yang kita sentuh ada duafa sekitar, yaitu hanya 19 orang. 19 orang ya. Plus kita semuanya itu sekitar 30-an orang. Tapi ternyata kehadiran kita itu diterima. Nah, begitu itu diterima. Nah, di sini kekuatan yang kita lihat di Masjid Berkabok ini adalah kekuatan member get member. Sebenarnya kerja kita tuh jadi mudah, Mbak. Ketika kita konsisten hadir,
Ingat, pada saat kita mendatangi satu jemaah, membawa bingkisan, mendata, sudah dapat semuanya, jangan lupa jemaah itu harus di-maintain, harus dirawat. Jadi sama seperti bisnis, ketika kita dapat satu customer ya, sudah susah payah, kita tarik untuk jadi customer kita. Begitu sudah jadi customer, kita tinggalkan, kita diamkan, ya otomatis dia tidak dirawat, tidak dilayani, tidak dipedulikan, akhirnya dia hilang sendiri. Nah, ini kita jaga. Jadi memang tahapannya itu di awal dari apa, kita wawancara, datang ke sana, kumpulkan data tadi ya, ngobrol ya, media pengumpulan datanya tadi wawancara, dapat sampai di masjid, nanti itu dirangkum ya, direkap sama tim admin yang sudah ditunjuk. Nah, setelah itu apa? Dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Nah, nggak mungkin dong tiap hari kita datengin, tiap minggu kita datengin, enggak. Itu terlalu berlebihan membuat saya. Apalagi kita dengan ratusan jemaah, nggak mungkin bisa kita sapa satu-satu. Caranya, sediakan program di masjid. Gitu. Jadi pada saat kita hadir ke mereka, itu sekalian sosialisasi. Bayangkan, mohon maaf ya, sebuah entitas partai politik, itu juga sama yang dilakukan. Datang menjelaskan program kerja, terus mengajak mereka hadir, setelah itu mereka terus dijaga komunikasinya. Nah, qadarullah di tempat kami Masjid Berkabung, itu jamaahnya memang bisa dibilang yang low teknologi ya, low apa namanya ya, inilah low educated gitu. Jadi memang banyak warga yang tidak mengerti tentang teknologi smartphone, apalagi mau dibikinkan grup WA dan sebagainya. Itu nggak ada. Nah, tapi saya di sana bikin kelompok. Jadi saya pilih ada beberapa ibu-ibu ya, alhamdulillah ada sekitar 12 ibu-ibu itu saya tunjuk sebagai koordinator. Ya, dari koordinator. Satu ibu-ibu tuh membawahi ada yang 15, 16 jemaah. Nah, jadi komunikasi saya lewat ibu-ibu itu, jadi setiap pekan di Berkabung itu ada program ya, yang hari ini kan kita semua sudah inilah ya, sudah terbiasa, udah ngerti lah cara mainnya, siapin sembako, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bingkisan, program macam-macam, semua program sosial yang sekiranya bisa kita berikan ke masyarakat, itulah adalah wadah ya, media kita untuk memaintain, menjaga jemaah supaya dia tidak lari dari masjid gitu ya, nggak lari jadi kembali lagi gitu ya, dari rumah yang nggak mau ke masjid karena kita biarkan ya, akhirnya mereka ya nggak kembali gitu. Nah, untuk menjaganya tadi setelah kita punya data, kita harus secara konsisten yaitu Mbak merawatnya dengan menghadirkan program, memberikan bingkisan secara rutin. Jadi lama-kelamaan mereka merasa ya memang hidupnya diurus sama masjid, diperhatikan sama masjid. Nah, seperti itu Mbak Hani. Ya, Kak Ana. Mbak Hani, suaranya nggak kedengaran Mbak. Mbak, nggak ada kedengaran apa-apa Mbak, suaranya Mbak. Ibu Ya, udah Kak Ana. Ya, siap, lanjut. Mbak Cici, Sumedang ya Mbak? Ya. Assalamualaikum. Monggo Mbak Cici. Silakan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana ya? Apa kabar semuanya? Maaf ya. Sebenarnya gini, saya pas banget kena tamparan banget sama Mbak Ana. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Pas saya ikut latihan PMB, saya itu bingung gitu. Soalnya masjid DKM yang di dekat masjid rumah saya itu orangnya pada gimana gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya memberanikan diri untuk menjadi marbot gitu ya. Bersih-bersih, lap kaca, pokoknya apa aja gitu. Pertamanya sih mereka nyinyir gitu, ngapain katanya kamu bersih-bersih masjid ini katanya. So ini banget katanya, nggak ada kerjaan gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya diamin aja, akhirnya jadi kebiasaan. Nah, seiringnya waktu ada
apa namanya, suruh gerakan infak beras ya. Coba gitu ya, coba saya mencoba mengumumkan gimana orang-orang di sekitar saya mau nggak kalau diajak mengumpulkan beras gitu. Pas dibilang uang 25.000 per bulan mereka agak keberatan juga. Cuma pas dibilang ya udah semampunya aja, yang punya beras ya nggak apa-apa beras, yang punya sayuran ya apa sayuran, nggak apa-apa semampunya aja katanya gitu. Nah, kita bisa lumayan 20 box, kadang 10 box semampunya gitu. Nah, nyampe sini-sininya kebanyakan mereka ngasihnya cuma beras. "Lu gimana Mbak?" katanya, "nggak punya apa-apa gitu, saya cuma punyanya beras." Saya juga kan sendiri ya keuangannya masih gimana ya, masih pas-pasan banget gitu. Jadi akhirnya kami sama teman-teman eee cari ide gitu, gimana caranya supaya beras ini bisa jadi makanan yang jumlahnya banyak. Nah, kalau di Sumedang kan ada surabi, ada papais, apa aja gitu ya. Akhirnya si beras itu kita jadiin tepung beras, kemudian kita olah. Nah, cuma kita baru baru Jumat doang jadi kegiatannya yang dilakukan itu cuma hari Jumat gitu. Nah, lumayan gitu ya dari 5 liter itu bisa nyampe 150 atau 200 biji surabi, kita bagi-bagi kan dekat rumah saya sama masjid, di depan rumah aja gitu. Soalnya kan di situ di masjid masih masih orang-orangnya masih, "Jangan ngapain," katanya, "bagi-bagi di sini," gitu. Ya udah siapa aja yang pulang Jumatan yang mau ambil, yang enggak mau ya enggak apa-apa. Udah beberapa Jumat kita lakuin. Alhamdulillah ada yang nitip susu kurma, ada yang nitip apa aja gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya sesuai rencana, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Kak Ana gitu ya. Kita bertahap, mungkin dari hal yang kecil itu benar-benar kita nggak punya uang, itu beras kita bisa jadiin apa, yang penting orang banyak menikmati, orang banyak yang istilahnya dari anak kecil nyampe orang tua bisa merasakan ini apa nih, ini surabi, ini apa, ini papais gitu. Orang Sunda mah kan beras teh bisa dijadiin apa gitu, yang penting kita jadiin olahan beras dari masyarakat ada 2 liter, ada 3 liter, kita itu aja belum dibagi-bagiin misalkan ini untuk orang sekitar masjid, enggak. Jadi mereka pulang Jumatan bawa ke depan rumah saya gitu. Itu, saya pertanyaannya minta solusinya, apa yang harus saya lakukan gitu ya untuk selanjutnya. Soalnya kan memang agak gaptek juga saya ya kalau misalkan nyari, donasi dari luar gitu. Jadi, kita cuma tetangga-tetangga aja, "Sini siapa yang punya beras, punya apa," gitu. Jadi kita olah-olah gitu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cici, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya, pemaparan ceritanya. Kedengaran nggak suara saya, Mbak Cici? Kedengaran. Iya. Programnya udah berjalan berapa lama, Mbak? Kalau boleh tahu? Sebenarnya sih udah setahun lebih, cuma kadang bikin, kadang enggak. Kalau yang ini nih, yang ini udah lumayan berapa Jumat ya? Ada 3 bulanan apa 4 bulan. Rada kontinu gitu kalau. Programnya setiap Jumat ya, habis Jumat? Iya hari Jumat, tiap hari Jumat. Lokasi tempat sama masjid berapa jauh jaraknya? Paling 10 meter. Enggak 10 meter, berapa meter ya? Berapa meter pokoknya dekat banget ya. Oke. Siap. Jadi gini, bismillah ya, Mbak Cici. Yang seperti Mbak Cici lakukan ini banyak banget nih teman-teman ngelakuin hal yang sama ya. Jadi karena mereka nggak dapat tempat di masjid, nggak dapat amaliyat di masjid, nggak bisa beraktualisasi di masjid dengan kemampuan dan skill yang ada. Nah ini bikin akhirnya bagus ya, Masya Allah, pelariannya bergerak sendiri di luar lingkaran masjid. Nah tapi buat saya ini adalah buat teman-teman masjid juga ya, ini juga buat saya ini jadi teguran ya, teguran. Kenapa? Di saat banyak energi muslimah yang ingin berkontribusi ke masjid, energi baik, skill yang mereka miliki untuk berkontribusi di masjid, tapi kenapa nggak dikasih ruang sama takmir ya, sama takmir khusus-khususnya didominasi sama bapak-bapak. Padahal kalau mereka dibikinkan sebuah program, dibikinkan ya tanda kutip ya untuk wahana ibu-ibu itu mengabdi, pasti banyak yang terselamatkan ya, muslimah-muslimah yang memang punya jiwa untuk melayani, mengabdi, gitu ya, jiwa peduli sama sesama. Nah, tapi itu adalah variabel yang nggak bisa kita kontrol, Mbak Cici. Ya, itu adalah hal yang bukan di luar wewenang kita, kemampuan kita untuk mengaturnya. Ya, jadi kita sabar-sabar dengan kondisi seperti itu. Nah, tapi saya setuju.
Dengan kondisi seperti ini, Mbak Cici tetap bergerak sendiri di depan rumah sendiri, mengelola. Nah, saya tertarik loh, tadi Mbak Cici bilang, orang Sunda mah belum bisa jadi apa. Enggak orang Sunda, Mbak. Justru saya sedang mengedukasi banyak ahwat-ahwat ya, ibu-ibu yang gimana sih Kak cara memulainya dengan dana terbatas. Saya tanya, kamu punya apa? Bunda punya apa? Kakak punya apa? Ya kita kalau beras aja mah gampang ngumpul. Nah, udah gimana caranya beras itu bisa jadi nasi goreng, beras itu bisa jadi bubur ayam, beras itu bisa jadi ketupat, beras itu. Nah, kan enggak kata siapa makan nasi goreng ditaburin bawang goreng aja sudah enak gitu. Nah, kita kadang-kadang terjebak. Nah, ini ya dari pengalaman saya yang selama ini saya jalani, kita ini kadang-kadang terjebak pengen memberikan makanan terbaik. Tapi versinya siapa? Versinya orang lain, bukan versi kita. Kemampuan kita cuma sekian. Versi terbaik kita yaitu yang harus kita berikan. Karena Allah itu Maha tahu. Fulana, kamu hanya bisa ngasih nasi goreng pakai kecap manis sama timun. Itu yang terbaik menurut versi kamu, dan itu yang aku kasih dulu ke kamu, rezeki itu yang kamu bisa berikan. Jangan versi orang lain. Kalau versi orang lain, nasi gorengnya cuma pakai timun, harusnya ada irisan acar, harusnya ada telur mata sapi, harusnya ada kerupuk, itu orang lain. Nah, itu yang saya patahkan ya. Itu bunda-bunda semuanya, kakak yang nonton hari ini ya, itu yang saya patahkan. Semangat kita melayani dengan yang terbaik, tapi menurut versi kita gitu ya. Karena sekali kita membohongi diri kita, Allah nggak akan hadir gitu. Allah tahu, misalnya saya ya beli tas branded 5 juta bisa, tapi begitu saya mau menghidangkan sebuah pesanan, saya hanya kasih Indomie pakai telur. Apa Allah nggak murka sama saya? Nah, tapi sedangkan kalau saya kondisinya memprihatinkan, tapi saya ingin bergerak, Allah tuh lihat gitu loh, kemampuanmu segitu. Nah, buat Mbak Cici ya teman-teman yang lain, bergerak itu ingat ya, li wajhillah. Kita hanya butuh ridho Allah, kita nggak butuh ridho manusia. Bergerak di depan halaman rumah yang dekat dengan masjid, itu adalah sebuah tamparan bagi saya buat takmir masjid. Itu biarlah itu urusan Allah nanti yang mengatur hati. Karena kemarin saya ingatkan sama Ustaz Randy, ada sebuah hadis yang Kiai Lukman yang mengajarkannya, menyampaikan hadis ini kurang lebih seperti ini ya. Biarpun manusia itu biarpun kita nggak usah mengharap apresiasi dari manusia, karena apa? Nanti Allah yang akan karuniai orang-orang yang nggak suka sama kita, yang benci sama kita, karunia untuk berbalik arah ke kita gitu loh. Jadi Allah itu maha membolak-balikan hati gitu. Saya lupa hadisnya, tapi tadi malam tuh kurang lebih seperti itu. Jadi saat ini orang melihat ini sih di situ, nanti Allah yang karuniakan di hati untuk ya Allah kasihan ya Mbak Cici. Jadi Allah itu maha membolak-balikan hati. Mbak Cici bergerak yang mahal ya untuk melayani umatnya adalah istiqomah Mbak ya. Nah, kalau Mbak tadi bilang hari ini kadang buka, cuma besok enggak. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Harus dijaga bersama. Kalau Mbak komitmen kemampuannya hanya Jumat, bagaimana caranya satu pekan itu diatur. Dana diatur, biarpun hanya sekedar ngasih lepat ke apa, saya nggak paham juga tuh olahan dari beras yang ada tuh bisa jadi apa. Tapi setiap Jumat itu meja Mbak itu ya, meja berkahnya itu di depan halaman itu harus selalu ada. Ajak teman-teman sekitar lah gitu ya, yuk ayo atuh gitu ya, kita ini bisa bantu apa kalau ada singkong, nggak mesti nasi kalau nasi dirasa berat, kue tapi pastikan ya kalau nggak ada satu sekali bikin es teh gitu loh, taruh es teh di situ, wajar es teh supaya apa? Supaya orang-orang juga melihat ikhtiar kita. Nanti begitu dia datang, maaf ya Jumat ini cuma bisa ngasih es teh, itu tuh mahal Mbak ya. Nah, kembali sekali lagi ya, saya bilang ke sampaikan, ini nggak bermaksud menggurui. Jangan terjebak dengan pengen memberikan yang terbaik, tapi versi orang lain, bukan versi kita. Karena versi orang lain itu susah ditebak. Ya, versi dia kalau nggak ada es krim nggak sempurna. Nah, kita jangankan es krim, kasih mineral gasnya udah bersyukur. Itu lebih baik kita kembali ke kemampuan kita nih. Allah, kau tahu kemampuan hamba sekian, inilah versi terbaik yang bisa hamba lakukan. Ini yang saya lakukan, alhamdulillah izin Allah tiap hari di Balai Saji ya teman-teman. Mungkin sudah sebagian tahu, kami atas izin Allah mendirikan Balai Saji itu menjaga bagaimana setiap hari dari Senin sampai Sabtu umat itu punya ingatan bisa makan siang gratis dengan menu sederhana ya, bagi orang-orang mewah ya itu tadi persepsi mereka, tapi bagi kami ya ini kemampuan yang kami bisa berikan. Satu nasi, satu lauk ayam, satu lauk sayur, satu lauk mie atau tempe.
tapi itu tiap hari kita berikan. Bagi saya itu menu sederhana, tapi itulah kemampuan saya, dan kita jaga istiqomahnya. Teh Cici ya nggak perlu ngerasa saya baru bisa ngasih cuma 1 kali setiap Jumat, ya nggak apa-apa, tapi konsisten. Jangan sampai orang menoleh ke kiri, mejanya tutup, tuh ya Teh ya. Ya tetap gerak lah, pasti nanti akan ada pertolongan deh. Ya, apalagi dekat masjid, nggak mungkin lah, Allah juga melihat. Apalagi masjid itu punya sifat apa? Memberikan keberkahan di sekitarnya ya, baraknahullahu. Jadi insya Allah pasti kecipratan berkahnya. Kembali lagi ke hati kita, ngomong sama Allah, ya Allah, saya ingin berbuat, kemampuan saya cuma segini, nggak dihargai manusia, nggak dibantu manusia juga nggak apa-apa ya Allah, karena saya memang nggak berharap pertolongan manusia. Itulah prinsip saya. Saya nggak mau minta-minta, mengajak boleh. Ya ingat kawan-kawan ya, kita mengajak teman-teman berbuat baik boleh. Yuk, siapa yang mau? Tapi kalau meminta, nodong, tanda kutip jangan. Harga diri kita nanti hina. Ya, katanya nolong agama Allah, tapi minta-mintanya sama manusia. Gimana coba? Ya kan? Apakah karena kita berbuat bukan untuk penilaian manusia? Ya, kurang lebih begitu ya, Teh Cici ya. Ini menjawab tadi ada juga yang bertanya kurang lebih seperti ini. Ya, semoga terjawab. Mohon maaf kalau penjelasan saya ini rada panjang ya. Mudah-mudahan dapat poinnya ya, Teh Cici. Semangat ya, Teh ya. Saya mendoakan mudah-mudahan kasih jalan keluar terbaik sama Allah. Amin. Silakan, mungkin masih bisa 2 pertanyaan. Masih ada 1 kali pertanyaan. Ini nanti Mbak Isma. Ini Mbak. Mbak Isma, silakan Mbak Isma. Halo, bisa. Silakan Mbak Isma, masih ada waktu 5 menit lagi Mbak Isma. Kakak Nur aja, Mbak Isma nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Ana. Saya Nuralia dari Rantau Perapat, ujungnya di Sumatera Utara. Alhamdulillah, saya terinspirasi dari Balai Saji, berkah boxnya Kak Nirwana dan Ustadz Randy. Jadi saya ini ada mengelola rumah Quran. Awalnya kami rumah Quran ini komitmen untuk program tahsin dan tahfiz. Tapi terinspirasi dari kakak dan Ustadz Randy yaitu untuk memberi makan. Jadi saat ini kami membuat program tambahan yaitu berbagi makanan gratis di Jumat setelah sholat Jumat. Jadi kami memberikan makan secara door to door ke rumah-rumah di lingkungan rumah Quran Molek. Jadi rumah Quran ini berada di seberang masjid. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Kak Nirwana ini, apakah kami itu sudah cukup efektif memberikan makan secara door to door, atau lebih baik menyediakan di rumah Quran itu, misal di atas meja, siapa yang pulang sholat Jumat mengambil makanan tersebut. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, sebaiknya kami ini gimana Kak? Bolehkah kami terus menyelenggarakan ini, atau harus lebih baik kami ke masjid, bekerja sama dengan masjid yang dan masjid juga baru-baru ini melakukan berbagi makan siang untuk Jumat, untuk yang sholat Jumat begitu Kak. Itu 2 pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Nirwana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nuralita, Kak Nuralia ya. Iya Kak. Nuralia, Masya Allah ya. Dari Rantau Perapat, Sumatera Utara. Bismillah. Programnya ini Masya Allah keren loh, programnya keren, door to door ya, ini bagus sekali. Saya melihat ini sebuah gerakan modifikasi gerakan yang bagus ya. Door to door itu efektif sebenarnya ya, door to door efektif karena memang zaman dulu juga bahkan ya sahabat-sahabat yang
yang dari ya berbeda keyakinan dari kita itu ya, mereka bergerak itu door to door, ekstrim gitu ya, ekstrim. Nah, menurut saya ini program yang harusnya terus dijalankan ya, door to door. Karena apa? Kehadiran kita secara emosional, ini program berat, door to door itu program berat yang dilakukan. Makanya tadi seperti Masjid Berkabung, mengawali perkenalan kita ya, ta'aruf kita sama jemaah, pengen mengajak mereka kembali ke agama Allah, itu memang harus didatangi face to face, datang ke rumahnya. Nah, tapi di maintain setiap saat ini pasti berat. Pasti berat. Kecuali teman-teman di sana itu pengen membuat sebuah uji coba atau proyek percontohan. Misalnya kita hanya fokus untuk 10 warga. Baru akan dilihat ya, seperti penelitian lah gitu ya. Ini saya nggak tahu visi misinya seperti apa. Cuman memang nanti akan kehabisan waktu. Hanya fokus hanya segelintir orang ya yang akan diobservasi apakah berdampak atau tidak. Nah, jadi program door to door ini bagi saya ini program yang bagus, tapi SDM-nya harus banyak. Jadi program ini nggak program murah, ini program mahal. Karena program ini nggak akan berhasil kalau hanya sekedar ngantar pulang. Nah, ini ya, jadi harus diingat. Jadi kita ini sekarang nih ya, rasanya umat ini juga, kita sebagai penggerak aktivis, penggerak dakwah ya, kita juga harus jeli memilih amal soleh, jangan sampai kita terlalu lama habis di hanya untuk sekedar memberi, tapi kita goals kita untuk mengajarkan mereka tentang agama, tentang sholat dan sebagainya tidak tercapai tapi lama waktunya karena kita cuma sekedar ngasih. Nah, saran saya memang sekali 2 kali itu boleh diantarkan ya ke pemilik rumah ya, sekalian mungkin menyebarkan brosur, menyampaikan program-program dan ajakan mereka untuk hadir di tempat kita. Kasih tahu di tempat kita setiap Jumat menyelenggarakan bagi-bagi nasi, syaratnya apa. Nah, itu jauh lebih efektif Mbak Nur ya, dibandingkan cuma sekedar ibaratnya gini, beli putus ya, jual putus, ngasih terus pergi, nggak berbekas. Jadi program door to door ini bagus banget, keren banget kalau kita kuat mengeksekusinya. Tapi kalau kita nggak kuat, sekali 2 kali dilakukan boleh, tapi selebihnya kasih tahu mereka ya, datang ke tempat kita untuk supaya kita bisa menyampaikan banyak kebaikan ya, menyampaikan banyak ilmu. Saya yakin lah ya, sebenarnya ya PR kita bersama nih ya teman-teman, coba deh, saya yakin teman-teman juga ngalamin ya, ini keresahan saya ya, dari hasil observasi saya di lapangan sejak saya di Jogja sampai di Balikpapan sampai dimanapun tempat yang saya kunjungin, yang tempat-tempat yang memang tertinggal, itu hal yang mendasar ya, yang jadi PR kita bersama harusnya apa? Menyelamatkan mereka itu, akidah mereka tuh lewat syahadatnya mereka dulu gitu ya. Coba pastiin deh, coba jujurlah kita. Tanyakan ke jemaah kita, betul sudah syahadat yang benar nggak mereka? Nah, jadi di Masjid Berkabung itu, saya 7 minggu, 7 pekan, itu programnya, pengajian ibu-ibu itu hanya untuk memastikan mereka lafal syahadat dengan benar. Bayangkan 7 minggu itu membosankan. Ya, dan ini terjadi waktu di Jogja juga sama, nggak ada yang lurus bacaan syahadatnya ya, lafal syahadatnya. Jadi dakwah juga kawan-kawan, memilih dakwah nggak usah terlalu canggih-canggih, nggak usah dulu kita bicara tentang fikih ini fikih itu, maksudnya yang basic lah, rukun Islam ya, perkenalkan rukun Islam dan bagaimana rukun Islam itu diterapkan. Nah, jadi kayak Kak Nurlia ini yang programnya sudah bagus, bagi nasi, door to door. Nah, tapi apa yang disematkan di situ gitu loh? Targetnya apa? Coba deh dikupas ya, target pertamanya. Oke, pengenalan Quran itu penting, tapi pastikan mereka sudah lulus syahadat dulu. Baru kita memperkenalkan Quran dengan sholat berbanding gitu ya. Baru hal-hal yang lain. Nah, setelah itu insya Allah mengalir ya, insya Allah mengalir. Nah, pertanyaan kedua, nah ini menarik juga pertanyaan kedua, apakah program ini efektif dilakukan di masjid saja atau saya tetap bertahan di sini? Nah, tergantung. Sekarang kita harus lihat radius tempat Mbak berkegiatan ini, Kakak berkegiatan ini seberapa jauh dengan masjid. Kalau radiusnya memang bisa ditempuh dengan jalan kaki, lebih baik hadir ke masjid, bawa sesuatu. Justru lagi-lagi masjid itu malah merasa ya bukan tertampar ya, tapi ini sindiran sebenarnya. Warga hadir membawa sesuatu untuk memakmurkan masjid. Masa masjid nggak bergerak? Jadi saya menyarankan kalau memang radius tempat Mbak berkegiatan ini dekat,
bisa ditempuh dengan jalan kaki, dengan jarak yang wajar, lebih baik kolaborasi ke masjid. Ini saran saya. Tapi kalau jauh, ya nggak apa-apa, bertahan di situ juga. Yang penting sediakan sarana musola, minimal ada musola tempat orang sholat. Jadi pada saat kita mendakwakan agama, wahana tempat untuk orang sholat itu, untuk kita mempraktekkan apa yang kita ajarkan tuh ada di tempat kita. Ya sulit kalau kita mendakwakan kalau wahananya nggak ada. Bagi makan, gitu ya. Bahkan saya juga punya balai saji juga, itu saya siapin musola-musola kecil gitu untuk ngajak mereka juga sholat. Bahkan yang balai saji yang tidak ada sarana sholat itu kita lagi pikirkan gimana kita menyediakan entah itu mobil keliling atau apa lah nanti sedang kita pikirkan. Nah jadi nggak ada yang salah dengan programnya Mbak Nurlia, tapi memang perlu lebih bagi saya perlu lebih cerdas ya untuk mengelola supaya yang kita kerjakan itu nggak menghabiskan waktu, dan kalau sia-sia pasti nggak sia-sia Mbak, insya Allah ya nggak sia-sia, cuman karena urgent kita ya menyelamatkan umat ini urgent sifatnya, jadi kita nggak bisa bikin program yang terlalu membuat mereka terlena gitu ya, harus menyusup juga program-program yang kita niatkan gitu ya, seperti ngajarkan agama, ngajarin sholat dan sebagainya. Itu sih dari saya, Kak Nurlia ya, mudah-mudahan terjawab. Mana Kak Nurlia sudah terjawab ya Kak Nur? Ya, alhamdulillah. Kak Ana, mohon maaf, ini sebenarnya masih banyak penanya, tapi waktunya ini sudah habis Kak. Waktunya sudah habis. Insya Allah nanti untuk beberapa penanya yang belum bisa bertanya, bisa lewat FB ya Kak. Boleh, Begitu. boleh. Dan ini untuk selanjutnya kita akan doa bersama. Dan doa nanti akan dipimpin oleh beliau yang terhormat Ustadz Sofi. Ustadz Sofi, waktu dan tempat kami sampaikan kepada Ustadz Sofi. 120 bertahan. Hah? Iya. Karena memang ruang kosong kursinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, luar biasa sekali inspirasi dari Ustazah Ana, Ustazah Irwan, inspirasi sekali, banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh pada siang hari ini, pagi hari ini. Semoga menjadikan salah satu momentum terbaik, bahwa satu hal yang sangat saya menjadi catatan tadi setelah menyimak, bahwa banyak sekali ladang amal, tapi banyak pula yang kitanya justru bingung untuk mengeksekusi. Maka mari ini menjadikan momentum awal kita untuk terus bergerak menjadi ya para barisan pemakmur masjid, ya, Masya Allah, yang sangat luar biasa. Dan tentunya kalau kita benar-benar bisa lurus niat kita, maka akan senantiasa banyak jalan sebagaimana tadi sampaikan oleh Ustazah Hana. Namun kalau kita kurang motivasi kita, kurang niat kita, maka kita akan lanjut ya banyak alasan untuk bergerak. Maka bismillah, mari kita berdoa agar Allah jadikan hujannya, rahmatnya, sehingga kita bisa bersama-sama menjadikan sahabat-sahabat fillah yang terus memakmurkan masjid, dan kita pun nanti bisa berkumpul, bisa berjamaah bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW di jannah. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan mu'afin mahmudin kafir mazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqim wa anta musta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa 'alaniyatina wa faqdal ma'duratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادعنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الاولين والاخرين وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, ya Allah, berkahilah seluruh penjual-penjual pemakmur masjid yang telah bersama-sama hadir di majlis pada pagi hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelancaran bagi urusan dunia maupun urusan akhirat kami. Ya Allah,
kuatkanlah hati kami, ketukkanlah hati masing-masing dari kami untuk terus berjuang di jalan yang terbaik yang senantiasa Engkau ridhoi. Ya Allah, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan hidayah, memberikan hikmah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustazah Nirwana pada pagi hari ini, sehingga kami semakin kuat hati kami, semakin hati kami senantiasa Engkau hujamkan pemahaman, kekuatan untuk terus berjuang di dalam fisabilillah ini. Ya Allah, temukanlah kami untuk bisa terus bersama-sama untuk suatu hak atau suami-suami, terus menguatkan bersama-sama, terus memakmurkan masjid. Apapun nanti tantangannya, apapun persoalan yang sedang dihadapi masing-masing, tentunya tanpa kekuatan kami tidaklah siapa-siapa. Maka izinkanlah kami untuk terus saling mengecas diri kami, menguatkan satu sama lain agar diri kami terus bisa berada di jalan masuk dalam barisan hamba-hamba yang Kau ridhoi, hamba-hamba yang senantiasa Kau hadirkan jiwa-jiwa yang mutmainnah, sehingga kami termasuk barisan dari hamba-hamba yang Kau sebut-sebut, yang Kau panggil dalam barisan. Fad'u fi ibadi wa dukhuli jannati. Karena itu sangat kami nantikan. Kau masukkan dalam barisan hamba-hamba Kau kasih, termasuk hamba-hamba yang senantiasa Kau minta untuk masuk ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi Muhammad nabi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita alhamdulillah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga ini semua menjadi bekal untuk kita semua untuk bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama, memakmurkan masjid, mengajak banyak orang untuk kembali ke masjid, mengajak banyak orang untuk semakin cinta dan semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, semakin cinta kepada anak-anak yatim, fakir, miskin. Mudah-mudahan Allah ridha dengan semuanya. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah dari Kak Ana dan teman-teman semua yang ada di sini. Semoga dicatat sebagai amal soleh dan dibalas dengan balasan yang terbaik. Untuk menyingkat waktu, di sini alhamdulillah turun hujan. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda keberkahan untuk kita semua. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selanjutnya doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua selamat menjalankan apa ilmu yang sudah didapatkan ini dipraktekkan di tempat masing-masing.